Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan GKI Seklasis Medan 1 dan juga saudara-saudaraku yang tetap mengikuti Lentera Anugerah yang menyapa kita di setiap pagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita menundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Yang dapat kami katakan saat ini adalah puji syukur terima kasih buat kebaikan Tuhan yang melayakkan kami melihat pagi hari yang indah, juga dalam kondisi tubuh masing-masing yang sehat dan bugar. Dan Tuhan juga tahu, di saat ini kami rindu untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 49 sampai 50. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema bagi kita adalah konspirasi jahat yang tidak waras. Konspirasi jahat yang tidak waras. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kesepakatan yang dilakukan dengan waras. Dikatakan demikian karena memang kesepakatan ini dilakukan dengan pertimbangan yang rasional dan objektif, juga mendatangkan kegembiraan dan kedamaian dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Dalam istilahnya, peace of mind. Namun, ada juga kesepakatan yang disebut dengan kesepakatan yang tidak waras. Dikatakan demikian karena kesepakatan ini dilakukan semata-mata karena luapan emosi saja. Itu karena mungkin amarah, kebencian, iri hati, dan lain sebagainya. Kesepakatan yang tidak waras membuahkan kesenangan sesaat dan ketidakdamaian yang cukup panjang. Manusia yang bersepakat dalam keadaan tidak waras cenderung menghasilkan kondisi yang tidak damai dan berbuahkan konflik, pertentangan, bahkan bisa saja sampai kepada pembunuhan. Demikianlah adanya dalam kehidupan kita di bumi ini dua hal yang berbeda. Kesepakatan yang waras ini akan membangun budaya kehidupan. Sedangkan kesepakatan yang tidak waras ini cenderung membangun budaya kematian. Orang-orang Yahudi yang saat itu menyaksikan peristiwa di mana Tuhan Yesus membangkitkan seseorang yang bernama Lazarus ternyata memberikan dua respon yang berbeda. Yang pertama, ada orang-orang yang merasa kagum, takjub, dan percaya dengan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah perbuatan besar yang memuliakan Allah. Namun di lain pihak, ada juga respon yang berbeda. Mereka merasa marah, benci, iri, jengkel, dan merasa terusik dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mereka pergi menyampaikannya kepada para pemuka agama dan juga orang-orang Saduki sebagai alasan mereka untuk membunuh, bahkan menyingkirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah umat saat itu. Mereka telah membangun konspirasi jahat yang tidak waras karena tidak percaya dengan semua hal baik yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita,
Mengapa ya mereka melakukan demikian? Jawabnya singkat saja. Tentu saja karena mereka kurang paham, atau lebih jelasnya lagi, gagal memahami Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya. Memang bersyukur Kayafas dengan perkataannya mencoba membuka pikiran mereka bahwa kesepakatan mereka adalah buah dari keterbatasan kesadaran dan pemahaman mereka tentang apa yang dikatakan oleh kitab suci. Karena itu, saudaraku yang terkasih, baik sebagai masyarakat Yahudi maupun kita pada saat ini, tetap diajak untuk terus-menerus membaca dan memahami, mengerti tentang kitab suci, yaitu Alkitab yang ada pada kita masing-masing sebagai jalan untuk memahami rencana karya keselamatan Allah yang telah Dia lakukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus sejak mulai dari masa kelahirannya hingga sampai kepada masa kematiannya. Namun harus kita akui juga, baik orang Yahudi maupun Kayafas telah terperangkap dalam sebuah konspirasi ketidakwarasan tentang rencana Allah bagi keselamatan umat manusia. Mereka ada dalam pola pikir demikian. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan saat ini, kita dalam kehidupan kita bergereja, bermasyarakat, bahkan juga bernegara, kita harus memang menggunakan akal sehat dan hati yang bening, yang murni, yang tulus dalam menyikapi setiap peristiwa dan perbedaan yang ada di hadapan kita, untuk boleh kita sikapi dengan benar, agar kita tidak terjatuh dalam jebakan kesepakatan atau konspirasi yang tidak waras, yang pada akhirnya akan menyusahkan kepentingan dan damai sejahtera dari banyak orang. Saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar untuk memberikan perhatian kita dan sikap yang baik, sikap yang positif dalam merespon setiap keadaan, peristiwa yang terjadi dengan arif, sehingga akan berguna bagi kebaikan dan kebahagiaan kita bersama dengan orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ingatkan kami betapa mengerikannya apa yang terjadi dulu antara orang-orang Yahudi, para pemimpin agama, orang-orang Saduki dan juga Kayafas, yang masuk dalam sebuah konspirasi yang jahat, yang keluar dari ketidakwarasan mereka untuk mengerti, memahami akan karya keselamatan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, ajar dan bimbinglah kami untuk memahami setiap karya-Mu dalam perkataan dan perbuatan-Mu. Terlebih dalam hari ini, biarlah kami boleh mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus. Allah kami yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.
Selamat beraktivitas, tetaplah ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.